Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan sholat Idul Fitri di lapangan Bonbin Gemerloko. Oke, pagi ini kita memang sholat idnya di kota ya, neng Kutho Ngayojo. Nah, ini kita lagi berangkat menuju lokasi sholat id. Ternyata jalan kita lumayan jauh banget, setengah kilometer. Oke, kita masih dalam perjalanan menuju lokasi sholat id. Nah, kita sampai Puskesmas Umbul Harjo ini. Wow, ini. Oke, kita kalau nyebrang di tempat penyeberangan jalan ya. Oke. Kita sudah mulai masuk. Kita dapat tempat belakang ini. Pengumuman untuk perolehan zakat fitrah panitia Ramadan 1444 Hijriah di lingkungan Mujamudu Masjid Mujahidin telah terkumpul zakat fitrah sebesar 1,2 ton. Kemudian untuk zakat malnya terkumpul 9.250.000. Musola Darun Najah terkumpul zakat fitrah 350 kg. Musola Al Muhajirin terkumpul zakat fitrah 152 kg. Musola Al Falah terkumpul zakat fitrah 350 kg. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ialah Bapak Ustadz Yusuf Hanafiah SPDI MPDI. Allahu Akbar, Allah
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada jamaah yang masih ada di jalan, tolong untuk mempercepat diri, sebentar lagi kita akan sholat Idul Fitri. Kepada jamaah sekalian, sekali lagi mari kita ikuti khutbah sampai selesai, dan kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok sampai khutbah selesai. Sekali lagi, kita tidak minum, tidak merokok, tidak makan, dan kita fokus hanya mendengarkan, memperhatikan khutbah dari khatib. Dan sekali lagi, jangan meninggalkan sampah sedikit pun. Mari kita takbir bersama-sama 3 kali dengan serempak, dan setelah itu kita sholat, kita dirikan sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo kita berdiri, bikin shop yang lurus dan rapat. Semoga Bapak Imam. Kita sudah mulai mau sholat kita.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman, dan seluruh macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang nikmat besar maupun nikmat kecil, patut semuanya kita syukuri. Jika kita mampu bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut kepada kita. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak mau bersyukur bahkan kufur nikmat, maka azab Allah teramatlah pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, rasa syukur lain yang patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah momentum sholat Idul Fitri yang walaupun pada kenyataannya kita melaksanakan sholat ada 2 hari yang berbeda, namun tentu itu tidak harus menjadi sebab, tidak harus menjadi anasir bagi kita untuk berpecah belah. Perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan yang sifatnya ikhtilaf, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu menjadi bibit-bibit perpecahan, dan jangan sampai itu menimpa kita. Dan sesungguhnya semestinya kita bisa menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat, sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan bagi kita semua untuk bagaimana terus menjaga dan merajut ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama kaum muslimin dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah Idul Fitri, di pagi yang penuh dengan berkah, di pagi yang cerah ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema khutbah, yaitu Idul Fitri sebagai momentum evaluasi diri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jikalau kita melihat fenomena yang terjadi pada kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia, maka sesungguhnya kita akan mendapati mereka yang merayakan Idul Fitri, entah itu hari ini, entah itu esok hari, pada umumnya mereka akan merasa bahagia. Idul Fitri yang kita ketahui bersama adalah hari di mana hari tersebut identik dengan kebahagiaan, identik dengan kesenangan. Apakah salah? Tidak salah. Karena kesenangan yang ada pada kaum muslimin adalah kesenangan yang bukan tanpa sebab, yang bukan tanpa dasar. Kesenangan yang mereka rasakan hari ini adalah kesenangan yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kesenangan karena kaum muslimin, karena kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup sampai hari ini, sehingga kita dapat merasakan hawa kebebasan, kita dapat beribadah selama kurang lebih 29 hari dengan tenang, dengan nyaman,
dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Kesenangan kedua, kita tentu patut bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, untuk menempa diri di dalam satu bulan tersebut. Dan tentu kita pasti akan terus berharap bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Kesenangan yang ketiga adalah Idul Fitri merupakan momentum silaturahim. Silaturahim anak kepada orang tua, silaturahim kita kepada sanak saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Ini adalah momentum bagi kita untuk kembali merajut tali silaturahim, tali kasih sayang yang mungkin sebelumnya pernah terputus atau agak renggang. Ini adalah momentum kita untuk melakukan silaturahim. Maka wajar jika kita bergembira. Kemudian kegembiraan yang keempat adalah karena kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya harta, kita punya materi untuk berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini selalu diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, sehingga kita di hari yang fitri, di hari yang penuh kebahagiaan ini bisa berbagi kepada sesama yang mungkin nasibnya belum seberuntung kita, sehingga tidak ada sekat sosial di hari ini. Kita sama-sama bisa merasakan hari yang fitri, kita sama-sama bisa merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kegembiraan yang kita rasakan adalah kegembiraan yang wajar dan ada dasarnya, ada sebabnya. Namun jamaah sekalian, sesuai dengan tema khutbah ini, bahwa penting bagi kita untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai momentum evaluasi diri, maka patutlah kita selain berbahagia di hari yang fitri ini, kita harus kembali merenung, kita harus kembali berintrospeksi diri, bermuhasabah tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan 29 hari yang telah lalu. Tentu kalau kita melihat fenomena yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, ketika mereka berada di penghujung Ramadan, mereka justru merasa bersedih. Namun sedihnya mereka bukan sedih tanpa sebab, dan khotib juga tidak memerintahkan para jamaah untuk bersedih, juga tidak. Namun kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada saat itu, di mana Rasulullah dan para sahabat justru bersedih di penghujung Ramadan karena mereka merasa berpisah dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, para setan dikurung, dibelenggu, dan pintu surga terbuka lebar bagi kita. Amalan kita bisa dilipat gandakan pahalanya sekecil apapun yang kita amalkan. Tentu bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa dan tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, kesedihan yang dialami oleh para pendahulu kita adalah kesedihan yang wajar, dan kita patut mentadabburi, kita patut meresapi, mengambil pelajaran kenapa mereka bersedih. Tentu mereka sangat merasa kehilangan dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kaitan dengan tema pada khutbah kali ini, di mana kita harus menjadikan Idul Fitri sebagai momentum evaluasi diri adalah karena supaya kita tidak larut dalam euforia yang berlebihan, tidak larut dalam kesenangan-kesenangan yang justru itu berpotensi mengurangi kesucian, kesakralan hari Idul Fitri ini. Justru itu berpotensi menurunkan derajat takwa yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan dari bulan Ramadan yang telah kita jalani. Dan jangan sampai juga kesenangan-kesenangan tersebut justru menjadikan alam bawah sadar kita itu seakan-akan mengklaim secara sepihak
kita telah meraih kemenangan dengan sempurna. Jangan sampai hal tersebut terjadi, karena kegembiraan yang berlebihan, ya, klaim kemenangan yang berlebihan itu juga belum tentu terjadi pada kita semua. Maka sepatutnya bagi kita untuk merefleksikan diri di hari yang fitri ini. Bagaimana amal kita kemarin? Sudahkah puasa kita benar-benar diterima pahalanya dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau justru pahala kita berkurang atau bahkan mungkin defisit? Apakah mungkin itu terjadi bagi orang-orang yang berpuasa? Sangat mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan lapar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini berisi tentang informasi dan pelajaran penting bagi kita. Informasi apa yang kita dapatkan? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa. Jadi jumlahnya banyak, tidak sedikit. Tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah unsur pelajaran yang harus kita raih dari hadis ini, yang harus kita petik dari hadis ini. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar saja. Maka tentu kita tidak berharap itu terjadi pada kita. Dan hari ini adalah hari yang tepat bagi kita untuk kembali mengevaluasi seperti apa puasa kita kemarin. Seberapa banyak amal yang kita lakukan, atau justru banyak dosa maupun maksiat yang kita kerjakan tanpa sadar, yang bisa saja itu mengurangi pahala kita, membuat pahala kita defisit. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini kita bisa belajar dari hadis ini bahwa puasa bukan hanya sekedar ibadah yang berdimensi fisik atau ibadah yang berdimensi badaniah saja. Bukan sekedar menahan haus dan lapar. Kalau sekedar menahan haus dan lapar, anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun bisa. Sekedar menahan haus dan lapar seharian, orang-orang non-muslim pun bisa. Orang tua yang sudah sepuh pun mampu. Tidak ada masalah dengan itu. Namun, puasa tentu lebih dari sekedar menahan haus dan lapar. Kita harus banyak beramal soleh, menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang berpotensi mengurangi, merusak pahala-pahala kita. Itulah esensi dari puasa ini. Kita menempa diri, membiasakan dengan kebaikan, dan membiasakan diri menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Itu adalah esensi utama. Menahan haus dan lapar saja tidak cukup bagi kita untuk mendapatkan pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah momentum bagi kita untuk kembali merefleksikan diri. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, tentu kita bagaimana merefleksikan diri kita, mengevaluasi diri kita. Sudahkah puasa kita baik? Sudahkah puasa kita bisa mengarahkan kita menjadi insan yang takwa? Maka patut bagi kita untuk merenungi apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Beliau berkata, "Sawabul hasanah al hasanatu ba'daha." Artinya, ganjaran dari sebuah kebaikan yaitu adalah kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Hal ini senada dikatakan oleh para ulama, "Inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha." Sesungguhnya indikator diterimanya suatu amal adalah kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentu sangat sederhana sekali bila kita ingin melihat, mengevaluasi puasa kita seperti apa yang kemarin kita lakukan. Kalau selepas bulan suci Ramadan ini, berawal dari momentum 1 Syawal Idul Fitri ini, kebaikan pada diri kita itu bertambah, maka kita bisa berbahagia. Kita patut merasa bangga bahwa berarti puasa kita memberi tambahan kebaikan pada diri kita. Namun sebaliknya, jikalau, dan ini yang tidak boleh terjadi, jikalau setelah lepas dari Ramadan justru keburukan itu banyak ada pada diri kita, maka ini sesungguhnya kita harus mengevaluasi total, mengevaluasi besar-besaran
Bagaimana puasa kemarin? Tentu kita memilih yang nomor satu. Dan mudah-mudahan semua jamaah sekalian kaum muslimin yang hadir di sini insya Allah termasuk golongan yang pertama, yaitu al-hasanah ba'daha, adanya kebaikan setelah kita menyelesaikan Ramadan selama 29 hari. Mudah-mudahan kebaikan kita terus bertambah, terus bisa memberikan manfaat kepada sesama, dan tentu kita bisa memperbaiki, meningkatkan hablum minallah kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan untuk menjaga itu semua, kita membutuhkan suatu hal yang dinamakan dengan istiqomah. Banyak dari kaum muslimin yang mungkin sulit untuk beristiqomah selepas Ramadan. Mereka bisa beramal dengan baik, dengan sempurna di bulan suci Ramadan, namun selepasnya kembali grafiknya mengendur. Maka dibutuhkan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadanya. Jadi orang yang istiqomah itu akan didoakan kebaikan oleh malaikat, bahwa Allah besok akan menjanjikan surga bagi kita semua. Kemudian jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, An Abi Amrin Wakila Abi Amrota Sufyana ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang menyebut juga Abu Amrah bin Sufyan Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu menanyakan itu kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan isyarat pada kita, memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa pertama kita harus beriman kepada Allah, dan yang kedua kita harus istiqomah. Artinya apa? Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus beristiqomah konsisten dalam beramal soleh, baik itu di bulan suci Ramadan maupun setelah lepas dari bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di momen yang fitri ini, di momen yang cerah penuh berkah ini, kita semua selalu menjadi golongan yang istiqomah, golongan orang-orang yang bertakwa dari Ramadan yang telah kita jalani, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa selain haus dan lapar. Dan di penghujung khutbah ini, para jemaah sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senjata bagi kita sebagai orang-orang yang beriman adalah doa, dan doa itu adalah mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Maka sepatutnya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah untuk selalu berdoa memohon segala kebaikan kepadanya. Mari kita menundukkan pandangan kita sejenak, kita khusyukkan hati kita luruskan niat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa a'malana. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi solahul islam wal muslimin. Rabbana dholamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada jamaah semua untuk alas sampahnya bisa dimasukkan kembali ke tempat sampahnya. Dan diberitahukan kepada para jamaah warga sekitar Masjid Mujahidin, pada hari ini akan diselenggarakan halal bihalal di masjid pukul 09.00. Undangan pada para jamaah semua untuk melakukan halal bihalal di Masjid Mujahidin pukul 09.00 akan dimulai. Demikian pengumuman disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menghadirinya. Marah, ayo. Kanan kanan ayo. Maju kiri dah. Apa ya, Bang? Dalam putih, Pak. Dalam putih dengan sangrit. Oh. Biasanya nanti kata Pak. Buatan mesti. Oh, nggih. Niki gawe pas spray. Oh. Kelepet. Masuk dilit yang Kenapa? ayo.
Waalaikumsalam. Hah? Orang aneh. Dah. Assalamualaikum. Maaf lahir batin lah. Nggak di rumah. Ini oma mas, selamat batin. Batin. Dadah. Hai. Assalamualaikum. Waduh, sarungnya apik sarungnya. Batin ya. Itu anu apa mas? Hah? Enggak. Oh, sarungnya gerapos apos. Sarungnya gerapos apos.